علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا. Iya, rata-rata 6 tahun Bontang, 6 tahun di Sulawesi Tengah itu di Kota Lubuk. Karena saya di kantor itu di bagian project, jadi di mana kantor bikin project ya saya ditugaskan di sana. Amin, amin. Mungkin kita mulai ya, kita nggak lama, kita juga istirahat juga. Halo, bangunin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Pak Rudi Sugiarto dan sekeluarga, Ustadz Wahid, Ustadz Haluk dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita untuk kita bisa berkunjung silaturahim ke rumah Pak Rudi Sugiarto. Dan semoga Allah berikan keberkahan, kebaikan dan manfaat-manfaat dari silaturahmi untuk kita semua. Amin. Salat beriring salam semoga senantiasa selalu kita sanjungkan teruntuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnahnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah. Baik, membuka kegiatan di pagi hari ini, alhamdulillah kami Pak Rudi ya, dari Rumah Tafidul Rojak memang ada satu kegiatan kami, yaitu berkunjung ke rumah pengurus ya. Dan memang Pak Rudi juga bagian dari pengurus pendiri juga tuh ya Masjid Darul Rojak ya. Oke, nanti Pak Rudi bisa bercerita kepada kami gimana proses pendirian masjid atau gimana. Teman-teman ini boleh bertanya juga kepada Pak Rudi ya. Dan semoga pertemuan kita di pagi hari ini menambah kedekatan ya di antara kami, khususnya para santri RTD dengan para pengurus, pembina ya, penasehat masjid, pembina yayasan dan seterusnya. Dan kita buka pertemuan kita pagi hari ini bersama Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Karena sudah dipersilakan teman-teman, silakan kalau haus ya. Tadi kan jalan kaki tuh ya. Silakan. Yang belum sarapan ya, silakan. Baik, sebelumnya Pak Rudi saya kenalin dulu ya. Ini Nabil dari Lombok. Dari Lombok, Lombok Utara. Lombok Utara. Atau kenalan sendiri aja ya, lebih enak. Biar ada suaranya. Iya. Ya silakan tapi ya, untuk kenalan ya. Dari mana sekarang ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Nurul Thorik dari Lombok Utara. Nabil Lombok Utara. Ya, Utara bulan. Indah. Sudah berapa bulan di sini? Untuk di RTD saya baru masuk sebulan. Saya baru lihat. Dari dia. Sambil menimba baru sebulan. Sebulan. Perkenalan sama Orang tua sama ya di Lombok.
alhamdulillah sehat. Targetnya berapa? Sampai sebulan. Untuk tahfiznya untuk 1 bulan ini mungkin saya sudah 2 juz. 2 juz alhamdulillah. Target kedepannya mungkin insya Allah kalau bisa hatam biar jadi. Iya, semangat. Sekian. Keras. Lanjut. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan saya Jamaluddin. Saya asal dari Lombok. Lombok juga. Tapi Lombok Barat. Lombok beda ya? Beda. Cara Lombok Barat. Dan saya di FTT sekarang udah hampir 1,5 tahun. Tapi Alhamdulillah saya baru hampir 26. Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fathul Rozi, biasa dipanggil Rozi. Saya dari Lombok Utara. Lombok juga. Lombok Utara. Lombok. Dan baru mungkin masuk 3 minggu berjalan 3 bulan. Iya. Dan alhamdulillah saya insya Allah juga udah supaya dimudahkan prosesnya juga Amin. dalam menghafal. Saya alhamdulillah baru menghafal 3 juz. Alhamdulillah. Semangat terus. Mana nih? Ini udah. Sering masih apa bisa nggak beda apa surat kok ya. Namanya saya Wisnu, asal dari Bogor, di rumah sakit hampir udah mau 2 tahun. Apa 13 Amin. Betul. Kenalkan, nama saya Adnan Fadilansyah. Tadi dari mana antum? Udah Bogor. Bogor ya. Kampungnya sendiri kan. Kuliah kok. Dari Sana. Drama kan. Iya. Masih Kabupaten Bogor ya. Itu udah bisa sekarang. Masih. Nama saya Adnan Fadilansyah dari Bogor. Bogor. Di Dari mana? di Gedung Badak. Gedung Badak. Dulu ada. Jalan baru. Saya baru 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Iya. Alhamdulillah udah dapat 5 juz. Insyaallah Kenceng. Allah lancarin. Amin. Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Burhanuddin Reza, biasa dipanggil Reza. Asal dari Bogor. Bogor juga. Bogor Lombok. Bentuknya juga berkelompok. Bocornya di mana? Bogornya di daerah dekat Jasinga. Jasinga udah. Serang. Ujung. Serang. Dari Apa? Tadi Willy yang apa? Kan lagi. Jasinga. Saya pernah dengar aja terus. Kita perang ini. Salat insya Allah baru 2 juz. 7. Di sini baru dari baca baru 1 bulan. 1 bulan. Ya, semangat terus ya. Reza.
Reza saya panggilannya. Reza. Ya, wajahnya pun mirip dengan ponakan saya. Saya juga di Medan. Di Medan. Iya, di Putih. Alhamdulillah. Baik, sudah kenalan, alhamdulillah teman-teman. Insert kita minta ini ya, arahan nasihat dari beliau Ustaz ya. Iya. Nasihat, arahan penyemangat, wah, motivasi ya. Jadi, morning motivasi. Apa dulu Pak Rudi? Iya baik, terima kasih Ustaz. Kita mulai dari mana ya? Mulai dirikan Darul Razak lah dari Ustaz ya. Jadi tahun 2006 itu kita pindah ke sini. Saya bawa semangatnya seperti Rasulullah hijrah ke Madinah, langsung mendirikan Masjid Kuba. Masjid Kuba. Jadi saya waktu itu kebetulan terpilih baru 2 minggu terpilih sebagai RW di sini. Saya juga heran tuh kenapa saya dipilih gitu ya. 10 orang datang ke sini juga. Iya. 10 orang. Tanya mereka, kami udah perhatiin Bapak kok. Kalau aneh ya, baru 2 minggu tapi udah ya udah kan supaya demokrasi calonnya 3 lah gitu. Calon 3 pun akhirnya tetap terpilih. Ya, alhamdulillah. Saya bilang memang udah apa istilahnya itu ya, amanah dari Allah ya. Nah, dari sejak saat itu kita mengikuti apa namanya yang tadi niat untuk membangun masjid. Mengikuti ibu-ibu, kemudian istri saya ngumpulin dari 3 blok ini Ustaz. Ya AYBC untuk membangun mendirikan Anissa. Nah, jadi saya nempel nih di istri saya nih. Bagaimana kalau setiap bulan, kan ibu-ibu tuh ngajinya setiap hari Jumat Ustaz dari rumah ke rumah. Bagaimana kalau dari pengajian mengadakan sebulan sekali Bapak Ibu pengajian supaya saya ada kesempatan juga nih untuk cari donatur gitu. Jadi mulai dari depan rumah ini yang pertama, depan rumah ini almarhum Pak Habib. Lalu kedua di rumahnya Pak Endang yang sekarang jadi RW. Ya. Lalu yang ketiga di sini kita mulai kasak kusuk nih, ngedarin Ustaz, apa namanya, berapa aja boleh lah tulis itu 100.000, 200.000, 5.000 berapa aja kita tulis masing-masing sebagai langkah awal gitu. Langkah awal. Kita belum menentukan apa-apa. Dan kebetulan saya biasa di project jadi saya langsung pimpin bagi tugas. Saya bagi tugas, ada tim untuk pembebasan lahan, ada tim teknis, ada tim perizinan, dan tim-tim lainnya yang apa namanya yang diperlukan untuk satu proyek gitu. Nah, kita waktu itu ada 3 lokasi yang kita incar. Satu di YA1 sana ujung, lahannya dulu nama PT-nya Sudkemi. Terus IAYB kalau lurus saja juga ada lahan juga tempat kita biasa motong kurban. Nah, lalu ini belakangan muncul nih yang di sini. Infonya kita sudah lakukan penjajakan. Saya juga sering ketemu sama presidirnya Sudkemi itu, kebetulan orang Jerman. Kita minta membeli lah gitu ya. Tapi ternyata mereka tidak memperbolehkan secara internasional. Maka pabrik ini internasional, dia punya pabrik di mana-mana, di Brazil, di Jerman, di mana-mana ada. Jadi secara perusahaan dia nggak melepas. Lalu kita yang 7 yang tempat kita biasa kurban itu harganya terlalu tinggi karena dipegang oleh seseorang yang selama ini biasa jual tanah ke developer, ke tempat wisata. Nah, akhirnya kita ketemu yang tanah ini ada keluarga 3 orang kalau salah tersisa yang masih hidup. Di situ juga ada kuburan makam, ada 10. Kita pindahin. Jadi saya bilang, oh ini bagus sekali di atas nih. Saya menikmati itu dari luar sana kita waktu dulu, wah ini bagus sekali. Jadi ya udah kita Bismillah.
kumpul-kumpul uang sedikit demi sedikit dari warga. Yang penting dari warga dulu, saya bilang, dari warga YAYBC, lalu dari kantor juga coba-coba saya kirim email investasi akhirat, kira gitu. Alhamdulillah, direktur pada ngasih, teman-teman dia pada ngasih cepat sekali. Waktu itu bendaharanya Pak Marno, terus ketua pembangunannya Pak Wempi, lalu yang lainnya juga masih aktif sekarang, alhamdulillah masih ada juga pindah juga. Semuanya bekerja cepat dan alhamdulillah Pak Ubed itu punya jaringan ke orang Arab ya, orang Arab. Dia mau bantu 70% dari pembangunan gedungnya saja, asal syaratnya tanahnya clean and clear. Nah ini tadinya awalnya bangun musola aja, musola 300 meter aja gitu ya, musola dindingnya nggak usah aja pakai dinding dulu, model pakai tiang aja dulu, pakai atap udah gitu aja. Begitu dengar ada donatur dari Arab ini, kita berubah nih, jadi ayo kita beli lebih luas, akhirnya dapat lebih kurang 1.000 gitu. Lebih kurang 1.000. Nah uangnya masyarakat kan udah tertanam nih di lahan nih, tapi akhirnya si donatur dari Arab oke gitu ya, dilihat surat-suratnya udah bagus semua, clean and clear. Beliau gelontorkan biaya, lalu kita banyak merubah kayu-kayu, kita rubah jadi aluminium, jadi baja ringan gitu supaya lebih awet gitu ya. Jadi akhirnya kita hitung-hitung tuh tahun 2011 kita menyelesaikannya, mulainya 2008. 2011 menyelesaikannya itu kira-kira harga tanah dan bangunan itu 1 miliar, 500 juta dari warga, 500 juta dari donatur yang Arab. Alhamdulillah kita punya masjid agak luas lah. Jadi sekarang itu awalnya memang kita mengikuti SKB 3 Menteri, Pak. Karena di sini tantangannya begitu kuat ya. Saya bilang kalau kita ngikutin SKB 3 Menteri, insya Allah kita legal. Jadi dimulai dari pengumpulan KTP. Kalau SKB 3 Menteri itu minimum 90 KTP orang setempat. Nah kita alhamdulillah dapatnya 117 KTP, lebih daripada yang minimumnya. Jadi ya serangan datang dari non muslim, serangan datang dari orang-orang murtad. Nah, di sini ada 3 ibu-ibu murtad ikut suaminya. Nah itu ribut. Tapi saya alhamdulillah saya datangi satu persatu sampai udah yang satu pindah keluar. Itu malah sekretaris saya di RW itu suaminya memang Kristen, tapi istrinya murtad, ibunya haji. Dulu kalau sholat tarawih di halaman ini, jadi ibu hajinya itu yang datang minta tolong supaya sholat di sini gitu, karena masjid agak jauh kan, nggak ada yang nganter. Ya udah kita sholat sama sini, ini pertama. Di situ akhirnya nggak tahu gimana dia takut anaknya masuk Islam, pindah, sekarang ada di klaster lain. Nah, ya udah karena pindah keluar sana. Terus ada lagi ibu-ibu maupun bapak-bapak yang mungkin adik kelas saya di kampus dulu. Di sini dulu ada namanya Pak, saya lupa, orang Batak, Pak Munte. Itu ribut juga. Pula balik bertanya, gertak-gertak itu Ustaz, biasa orang Batak kan. Saya tadi terjawab, Ustaz, kenapa saya besar di Medan? Saya bisa balas gertak rupanya. Jadi dia gertak-gertak saya, kenapa di situ, kenapa di situ, kenapa di situ, terus kenapa dalam klaster gitu ya. Terus akhirnya saya bilang,
kami udah berusaha untuk cari di tempat lain tapi nggak dapat dari situ. Bapak mau apa? Saya bilang gitu. Ibunya tahu saya udah balas gertak gitu. Ibunya yang udah Pak. Jadi lawan-lawannya itu yang model-model gitu, Ustaz. Jadi ada ibu-ibu yang berusaha untuk masjid nggak bisa berdiri lah ya. Termasuk yang tadi sekretaris RW saya itu menghubungi saya, Pak, ini kami habis kebaktian, katanya mau bicara sama Bapak. Ya udah kumpulin aja, saya bilang gitu. Saya datang ke sana. Nah, begitu saya sampai di rumahnya, habis sholat tarawih kita tuh. Satu pun nggak ada yang muncul, Ustaz. Saya bilang gimana kalian? Kita kan mau dialog, saya bilang. Kalian pun kalau mau mendirikan gereja atau mendirikan apa, ikuti SKB 3 Menteri. Kan dalam hati saya nggak mungkin, Ustaz. Nggak mungkin mereka akan dapat 90 KTP untuk penduduk setempat. Perhatikan, mereka mendirikan gereja itu datangnya dari mana-mana itu. Jadi sedangkan gereja mereka ya perhatikan kalau di sini aja tuh ada gereja HKBP, ada gereja GPI, ada gereja macam-macam ya. Saya tahunya itu karena di Medan kan macam-macam juga ininya gerejanya mereka. Dan mereka ada yang masuk Islam juga gara-gara itu. Waktu KKN gitu misalnya, dia melihat bahwa kita ini bisa sholat di mana aja. Dia tanya sama kita, kenapa bisa sholat di mana aja? Ya karena bacaannya sama, gitu. Sedangkan mereka kalau ini berbahasa Batak, yang ini bahasa Jawa, yang ini bahasa Karo, misalnya ini bahasa Aceh, nggak bisa mereka. Jadi alhamdulillah ya kita waktu itu saya tantangin gitu, sampai datang besoknya itu 10-an orang Ustaz dari kelompok pendeta itu. Saya tantangin aja, mau apa Pak? Enggak Pak, cuma mau bicara-bicara aja gitu. Ayo bicara-bicara. Kita udah ikutin standar SKB 3 ini. Jadi semua surat-surat masih lengkap sama saya. Kita kumpulin di kemarin DKM. Saya bilang semua surat-surat harus kita lengkapi, termasuk surat tanah, supaya nanti suatu saat kita nggak tahu nih rezimnya gonjang-ganjing kayak gini, dituntut kita legalitasnya ada semuanya. Gitu. Jadi alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Ada semua surat-surat kita, jadi kita nggak takut. Dan alhamdulillah juga dalam perkembangannya Ustaz, kita bentuk DKM waktu itu saya usulkan nama Pak Ubed yang pertama dulu, nggak ada yang nolak gitu ya, terus sampai akhirnya berganti sekarang Pak Faruk gitu ya. Tetap kita jaga untuk, saya bilang ya ribut juga waktu itu. Misalnya dulu di sini Ustaz, di rumah ini kan hampir setiap minggu rapat ya. Ketua RW-nya YB itu udah pindah sekarang, Pak Lambi namanya. Menantang saya itu bertanya, Pak nanti seperti apa ibadahnya? Nanti jangan sampai pakai kunut, nggak pakai kunut yang gitu-gitu Ustaz. Jadi saya bilang, aduh ini kampungan banget pertanyaannya nih, saya bilang. Ini masa kecil saya ini antara kaum tua sama kaum muda ini. Udah, saya bilang gitu. Pernah sholat di Darussalam kan, Bapak? Iya Pak. Ya udah, kita buat seperti itu. Selama masih pegangan kita Al-Quran sama hadis, ya udah pegang. Jangan sampai ada satu komunitas yang menguasai masjid ini. Ini masjid bersama-sama. Jadi selama dia masih pegangannya Al-Quran sama hadis, ini tempatnya. Jadi alhamdulillah DKM yang terbentuk membuat aturan-aturan mainnya sendiri itu bagus secara sistem pemerintahan. Dari mulai pergantian itu alhamdulillah bisa berjalan mulus lah ya. Dan saya gembiranya itu terima kasih juga ada tiba-tiba dibangun rumah tahfidz, terus ada kegiatan giras, ada apa gitu ya. Wah ini di luar dari ekspektasi saya ini. Gitu. Hanya kepengen bangun masjid aja untuk sholat. Memang waktu itu saya bilang, kita bukan hanya bangun masjid untuk sholat, tapi ini adalah Islamic Center.
Islamic Center. Dan saya masih punya, saya bilang waktu itu masih punya cita-cita bagaimana Darul Razak ini berkembang terus, punya sekolah atau punya apa saja, bidang bisnis atau apa yang kita kembangkan terus untuk menunjukkan sebagai syiar gitu rasanya. Kita nggak gitu seperti Ustadz ilmunya, tapi pinginnya amalnya gitu Ustadz. Jadi alhamdulillah DKM lebih dari yang saya harapkan. Dengan teman-teman yang dulu katakanlah kita berusaha untuk mempunyai masjid saja itu ya sudah bersyukurlah dengan kondisi sekarang. Apalagi tahfiz sudah banyak yang lulus ya. Sudah lulus. Yang pertama saya ingat itu malah diambil langsung di kota mana, Sumatera Barat itu. Yang pertama itu ya, yang alumni pertama. Namanya itu alhamdulillah senang gitu, bunga kalau kata orang Jawa tuh. Nggak kita awalnya nggak kita baik-baik kan gitu. Jadi bisa berkembang terus. Dan kemarin-kemarin masih ada ide lagi untuk kita merenovasi Pak. Jadi saya lihat di Paradius sudah ada desainnya bagus ya, dan berharap sama Allah diberi rezeki untuk bisa mewujudkan bukan hanya masjid yang indah ya Ustaz ya, tapi amal-amalannya juga menyentuh pada semua umat Islam, maupun yang kadang-kadang kita berikan pun seperti kurban kepada yang non muslim pun dengan niat ya semoga dapat hidayah. Itu kalau ada yang mau tanya boleh, mungkin ada yang saya skip mungkin penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Perjalanan berdirinya masjid Darul Razak ya. Ternyata Rudi perjalanannya menjadi sebuah inspirator berdirinya macam proses amal kebaikan. Semoga menjadi catatan amal jariah buat Rudi ya. Amin. Sampai sekarang ada rumah TP Darul Razak ya. Iya. Yang tadi tidak pernah terbayangkan oleh Saya nggak bayang. Iya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Mungkin saya tambahin sebelum bertanya. Nama Darul Razak dari mana? Oh iya. Jadi di rumah ini waktu itu rapat ketiga atau keempat itu, kok kita nggak punya nama ya? Nanti untuk musola kita, musola dulu. Jadi belum masih belum punya nama ya. Saya, ayo silakan kasih usulan gitu. Ada yang biasanya apa ya? At-Taufik lah, ada apa namanya yang Muhajirin lah, gitu-gitu saya. Terus saya coba tulis-tulis aja. Kita udah punya Darussalam, artinya ngambilnya dari Asmaul Husna nih, salamnya nih. Saya juga waktu itu masih istilahnya perlu ngeri-ngeri sedap nih, rezeki datang terus enggak nih. Jadi apa nih, Razak. Depannya Darul Razak. Nah, saya lemparin aja ke floor itu. Dari saya istilahnya ini. Saya masih mimpi, saya bilang di seluruh kota wisata ini akan banyak darul lainnya gitu. Meskipun yang di sini yang ketiga munculnya Atoilah. Enggak apa-apa, yang penting ada masjid lah di klasternya. Nah, itu saya lempar ke floor Darul Razak, semuanya pada setuju, Ustaz. Ya udah. Ini artinya rumah yang maha pemberi rezeki. Karena kita masih membutuhkan rezeki banyak ini, karena Ustadz sempat stuck dana. Kita kumpulin ibu-ibu pengajian, pas kebetulan ngaji di rumah, ada Paradius.
Pak Radius menyampaikan, Pak, kondisi keuangan kita gawat, Pak. Wah, nah ini saya bilang gitu, kalau gitu ibu-ibu punya ide, Pak. Ibu Anissa, bagaimana kalau kita ngobongin dari rumah ke rumah, di mana ada donatur tetap, di mana ada donatur yang tidak tetap. Jadi ada yang tetap 500.000 setiap bulan itu datang sama ibu-ibu. Jadi akhirnya ibu-ibu dari rumah ke rumah. Ya alhamdulillah. Iya. Akhirnya selesai. Kira-kira cerita kenapa namanya dari Rozak. Saya rasa jarang nama dari Rozak. Iya. Jarang. Yang banyak Darussalam. Darussalam kan? Iya. Saya suka berpikir yang aneh-aneh gitu. Tapi niatnya doa. Iya. Supaya dapat rezeki dari Allah. Ya alhamdulillah dapat rezeki. Sampai akhirnya berdiri sudah. Dari yang hanya musola 300 meter, hanya berupa saung-saung gitu, tapi alhamdulillah sekarang kita dapat masjid yang dindingnya sudah rata semua. Belum bagus sekali, tapi alhamdulillah sudah lebih dari yang kita bayangkan di awal. Kira-kira gitu. Pak, kalau untuk itunya Pak, Darul Razaknya itu Nah, dari awalnya dulu. nah ini saya suka ini. Ini yang saya bilang tadi, saya nggak bayangkan. 2017 ke 2019 oleh kantor saya ditugaskan ke jadi pimpinan di ini anunya, kenang-kenangannya. Saya jadi pimpinan di Aceh dan Sumatera Utara. Jadi Darul Razak itu berdiri, saya sedang nggak di sini. Saya hanya dapat laporan aja tuh oleh WA Group gitu ya, atau zaman dulu BBM. Kita membangun rumah tahfiz untuk anak-anak penghafal Al-Quran. Wah, saya bilang ini bagus sekali. Udah, kita support. Jadi saya nggak tahu ide siapa pertamanya ini. Karena saya sedang di posisi saya di, kalau pernah dengar nama kota kecil Pangkalan Berandan. Pangkalan Berandan. Pernah dengar nggak? Kalau dengar pernah. Iya kan? Kalau sekolah lama-lama. Kalau sekolah di Jawa, rata-rata teman-teman tahu katanya ada di bukunya bahwa itu kota minyak pertama di Indonesia. Indonesia. Jadi karena posisinya di tengah antara Aceh dan Sumatera Utara, kantor saya itu di situ, di kota Pangkalan Berandan. Jadi kalau dari kota Medan itu 80 km dari ini jaraknya, lebih kurang 82. Nah, dari kota Pangkalan Berandan itulah saya ngikutin perkembangan ini. Sampai akhirnya saya balik, saya lihat udah selesai saya tugasnya 2019 itu. Saya balik ke Jakarta, saya lihat rumah tahfiz sudah ada. Ya udah, kita dorong aja terus supaya tetap hidup gitu. Tapi awalnya benar-benar saya nggak tahu. Itu di luar dugaan saya. Pak, kita mau bangun rumah tahfiz. Alhamdulillah. Terus gimana ininya? Nanti santri-santri di mana nginapnya? Gampang Pak, kita bangun ini ya seperti yang sekarang. Ya mohon maaf mungkin belum nyaman sekali, tapi teman-teman udah langsung berinisiatif untuk membangun ada kamar-kamar tidur untuk para ustadznya, para santri gitu. Ya saya itu kita support lah dari sana gitu. Tapi saya nggak tahu dari awalnya betul. Saya nggak tahu dari awalnya itu seperti apa teman-teman sampai membangun itu. Yang saya tahu juga Pak Ubed sebelumnya jaringan rumah tahfiz juga di arah Jonggol ya. Oh iya, tahfiz. Itu jadi makanya Ustadz siapa imam kita? Ustadz Asir kan dari sana itu. Ustadz Asir itu beberapa ustadz juga pengajar waktu itu dari sana diturunkan. Dan mungkin juga saya pikir ada santri yang dulunya di sana dibawa ke sini gitu. Saya nggak ngitung karena
Saya sebagai penasehat yayasan pembina maupun DKM hanya dengar laporan aja. Pokoknya kalau saya lihat, wah ini bagus nih programnya, dukung aja gitu, Ustaz. Dorong terus apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Alhamdulillah sampai hari ini RTD masih ada. Kita masih mikirkan untuk pembangunan asramanya, nanti di atas bagaimana, di bawah ada kantor-kantor lah, saya bilang ada kantor yayasan, ada kantor DKM, ada kantor Anissa. Anissa jangan dilupakan, saya bilang. Anissa ini pionirnya justru. Kita nebeng dulu, sempat dulu dipersulit ibu-ibu ngaji ya atau gimana itu. Saya bilang jangan lupa dengan Anissa ya. Anissa itu tempat kita DKM sebelum ada Darul Razak itu kita nebeng di pengajian bapak ibunya Anissa loh. Jangan lupa ini pionir ini terus gitu. Ada lagi? Mau nanya? Cukup. Kalau nggak ada dipaksa. Santai aja. Tapi ngomong-ngomong nggak disentuh nih. Silakan. Boleh nanya lagi, Bu? Akhirnya dibaca. Ya boleh. Bapak pribadi, apa sih yang membuat Bapak dari awal supaya semangat terus gitu. Jadi semangatnya supaya istiqomah gitu dari Bapak diri pribadi gitu. Iya, bagus kan pertanyaan ini. Mungkin ada kaitannya juga waktu itu dari SMP nih mulainya. SMP itu orang tua saya pensiun dari TNI AU, sehingga kami harus pindah dari kompleks perumahan TNI AU di Medan itu. Saya jadi terpisah dari teman-teman. Nah, karena terpisah itu, lalu di Perumnas di Medan itu ada Perumnas Helvetia. Jadi orang tua panggilannya hanya beli Perumnas itu, kita pindah ke Perumnas itu, yang cepat dibangun oleh bapak-bapak di sana itu masjid. Itu jadi motivasi saya. Saat pindah kemana itu pertama masjid. Nanti adik-adik juga kalau sudah dewasa pindah kemana pun kita utamakan bangun masjid. Kalau masjid belum bisa bangun, musola dulu atau saung-saungan dulu. Yang penting kita bisa berjamaah subuh. Dulu di sini yang berangkat subuh ke Darussalam itu paling 3 orang, 4 orang, 5 orang. Coba kita lihat kalau pagi sekarang, senang ya, biasa. Itu jadi pertama itu, jadi kalau dulu di Medan itu, ya mungkin karena saya nggak punya teman ya, akhirnya saya berteman sama anak-anak, bukan anak-anak ya, muazin. Karena masjidnya dekat, hanya selang satu rumah, lalu masjid. Nah, saya coba bergaul sama preman-preman gitu, jongkok-jongkok itu kok nggak enak ya. Gangguin, ada cewek lewat, gangguin. Nggak enak nih bro. Saya coba sama teman-teman yang muazin tadi, kok enak gitu. Akhirnya saya berteman sama mereka. Jadi saya sering belajar di sekolah dan segala macam, ke pengajian pun dengan masjid. Akhirnya hatinya udah lengket sama masjid nih, ikut belajar azan ya, karena mungkin saya suaranya nggak sebagus yang teman saya itu, beliau bagus banget suaranya, tapi akhirnya kita disebut kayak cemes, centeng masjid. Ya, jadi centeng masjid, kita ada bertiga waktu itu, kita bantu-bantu lah Ustaz. Di sana ada bagi-bagi kurban, ada bagi-bagi zakat fitrah. Kalau malam Lebaran itu saya sibuk tuh, pasti bagi-bagi zakat fitrah kepada orang-orang tua, kaum duafa. Pasti saya sibuk. Jadi dari sana
saya ikut kajian, baik pernah terpilih jadi ketua remaja masjid. Masjid kita namanya Al-Falah, Medan itu. Juga, tapi saya kok lebih sreg kalau pengajian itu ikut sama orang tua, Ustaz. Kalau ikut sama orang tua tuh kajinya udah kaji mati aja udah. Jadi saya lebih sreg kalau kajian sama anak-anak muda. Ketawa-ketawa. Iya, Ustaz gitu. Jadi biarpun saya ketua remaja masjid, tapi saya lebih seringnya ngaji di malam Rabu gitu, sama orang tua. Teman-teman saya itu orang-orang tua, udah 60 tahun, 70 tahun, kayak kita Pak Jahardi sekarang gitu, teman-teman saya semua itu. Padahal saya masih kuliah masa-masa itu. Jadi ya kepingin dimanapun kita tinggal. Kalau kebetulan saya kerja di Pertamina ya. Jadi di Pertamina Pelaju udah ada masjidnya, pindah ke Pertamina yang di Bontang udah ada masjidnya gitu. Nah, mulainya dari sini, pindah ke Jakarta tahun 2002. Di perumahan lama juga ada cucu yang ngomong gini. Saya kan sebenarnya suka dipanggil nama aja, Ustaz. Tapi karena cerita-cerita bagaimana waktu kita gotong royong, ada yang tahu saya pernah haji tahun 98 ya. Terus panggil Pak Haji terus. Pak Haji, ini ada tanah dari Engkong nih. Kita mau jadikan musola ya. Nah, dari situ kita mulai, ayo kita bikin musola. Jadi pengalaman saya kalau bikin musola atau bangun masjid itu ada aja rezeki dari Allah. Nanti ada aja yang, Pak, pondasi dari saya sampai jadi selesai. Udah ada polisi, Pak, batu bata dari saya semua dinding sampai jadi. Itu ini Pak polisinya takut sama api neraka ya. Jadi dinding semua dari beliau. Itu cepat juga itu. 3 bulan atau 4 bulan selesai. Jadi musola, sekarang udah jadi masjid. Nah, saya tinggal di sana dari 2002 sampai 2006 pindah sini. 2006 ya udah saya itu tadi semangatnya nyambung. Gimana kalau kita pindah ke tempat baru, belum ada masjid, yuk kita bangun. Contoh Rasulullah bangun Masjid Kuba tadi. Jadi semangat itu yang jangan padam. Kalau rumah tahfiz, kegiatan giras dan lain itu bonus bagi saya. Bonus banget. Ya, intinya itu jangan berhenti kita, kalau Ustadz ngasih ilmu itu ilmunya dunia akhirat itu. Jadi alhamdulillah saya di kantor jadi pejabat tingginya, jadi pimpinan setempat itu nggak tergiur gitu loh sama uang atau mau korupsi apa. Itu godaannya luar biasa. Jadi jangan kita bilang ya, sekarang kita bilang kita ini anti korupsi. Belum tentu loh kalau duduk di jabatan itu nggak tergoda. Iya, kalau ngalami sendiri. Saya dari umur 25 tahun di Pertamina itu udah digoda perempuan. Karena itu dia godaannya lebih wanita, uang, jabatan. Udah itu nggak mempan sama kita, dia main ke rumah, istri kita digoda. Bu, jalan-jalan ke luar negeri. Dia istri kita tergoda juga. Iya, Pak. Nah, jadi jangan kita bilang sekarang nih karena kita belum ada jabatan, kita anti korupsi, no apa segala macam. Tapi kalau udah duduk godaannya itu luar biasa. Nah, tapi kita itu karena kita dibekalin sama dunia akhirat ya. Jadi kita mikirnya gimana kan jawabannya. Pertanyaan termasuk dari mana harta kamu peroleh dan kemana kamu salurkan itu, gimana jawabnya nanti? Kalau kita datangnya dari nggak jelas, itu luar biasa. Saya pernah jadi P2K namanya, pejabat pembuat komitmen di Kementerian SDM tahun 2014. Itu saya megang proyek itu sampai lebih dari 10. Satu proyeknya itu 600 miliar. Jadi saya pernah pegang totalnya sampai 7,2 triliun. Coba kalau saya ambil lagi 10%, seperti para pejabat yang
saya nggak sebut nama lah ya, udah banyak kasus kan ya. Dan pada saat yang sama 2 orang teman saya P2K, pejabat pembuat komitmen dari Kementerian SDM itu masuk penjara. Penjara karena apa gitu ya. Jadi kalau di dunia proyek itu kontraktor itu memang nakal. Bagaimana caranya mereka bekerja dapat uang banyak, tapi nanti hasilnya dia ganti-ganti speknya gitu ya. Dan dia ganti-ganti speknya. Jadi harusnya kita kualitasnya nomor 1, besinya apa segala macam kalau bangunan ya. Terus mereka ganti-ganti tuh yang lebih murah supaya mereka dapat untung banyak. Itu udah biasa gitu. Jadi kita sebagai orang yang mengendalikan mereka itu jangan tergoda. Kadang-kadang mereka mau ngasih bulanan, kadang-kadang mereka mau ngasih apa saja, dia mau kasih mobil, mau kasih apa. Kita nggak tergoda. Kita hanya bilang, enggak, saya udah punya gaji. Gitu. Jadi gaji saya lebih dari cukup kok. Karena saya kecilnya juga anak tentara, hidup dalam keprihatinan saja. Begitu kerja di Pertamina aja, menurut saya udah alhamdulillah banget gitu. Alhamdulillah, kalau Ustaz tahu lah kalau di mana di Pertamina masih banyak suara sumbang. Wow, orang Pertamina gini. Kalau saya alhamdulillah nggak tergoda gitu. Godaan banyak, tapi alhamdulillah nggak tergoda. Biarin yang lain tergoda, biar aja mereka nggak sering dapat ilmu dari Ustadz gitu ya. Ya, kelebihan saya kan para Ustadz. Jadi ya gitu loh. Biarpun godaan banyak, kalau kita istiqomah, hati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan nanti tentang harta, tentang waktu, tentang 4 itu ya pertanyaan Ustaz ya. Itu yang mengerikan saya dari kecil dulu. Jadi itu melekat sampai kita dikasih jabatan apapun. Pimpinan daerah, kalau pimpinan di daerah itu yang datang tuh kontraktor mau ngasih duit, mau ngasih tiket, mau ngasih apa aja Ustaz. Oh datang, kan kita punya ruangan sendiri, kita punya sofa sendiri, ya, pokoknya segala macam inilah usaha supaya mereka dapat proyek lagi gitu kira-kira gitu artinya. Berusaha untuk godaan. Jadi menurut saya apa yang diberikan oleh para ustadz di masjid-masjid maupun di acara apapun, termasuk saya dulu senang kalau ada acara Isya Mi'raj, ada acara Maulid Nabi, pasti ada yang kita dapatkan dari sana. Sunnah-sunnah Nabi, Senin Kemisnya, sunnah rawatibnya. Habis kita dengar itu kita kerjain. Dari 1, 2 acara, 3 acara, kita akhirnya banyak bisa melakukan sunnah-sunnah seperti itu. Ya termasuk mungkin jadi pagar. Jadi pagar kan? Benteng. Nggak tergoda. Sampai dulu saya 12 tahun jadi RW. Sampai saya pindah pun tetap dipertahankan sama warga, saya harus jadi RW. Kenapa? Karena uang yang kita kumpulkan dari iuran masing-masing warga itu ada di beberapa tempat itu diselewengkan juga kan. Di Paris pernah sampai dilaporin ke polisi itu ada 300 juta. Kalau saya bilang, aduh kecil banget. Kalau saya mau korupsi, saya yang besar-besaran. Di kantor saya pegang triliunan. Yang besar. Wah, saya yang besar. Di sini receh banget kalau saya mau ngambil uang-uangnya. Jadi saya ajarin sejak pertama siapapun pengurus yang diangkat, jadi RT, jadi koordinator keamanan, jadi koordinator pemuda dan lain-lain itu. Ayo, yang Islam kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti siapa itu? Khalifah ya, ada yang menyampaikan itu bahwa kita secara manusiawi itu jangan ada nafsu apa-apalah untuk uang masyarakat gitu ya. Uang masyarakat itu harus kita kembalikan ke masyarakat. Jadi, waktu itu saya setiap bulan selalu buat laporan keuangan, karena laporan keuangan itu menjadi transparan sama warga bahwa uang keluar masuk itu jelas. Kalau ada beberapa pejabat RT atau RW kalau uang itu nggak pernah diumumkan kepada masyarakat, itu timbul suuzon. Ini uang diapain? Nanti si
RT atau RW-nya beli mobil, wah itu uang kita tuh jangan-jangan. Nah, itu kita usahakan, kita tampilkan semua, kita ajarin semua, termasuk pandang yang sekarang RW, itu sering nelfon saya, minta nasihat atau apa gitu saya. Jadi minta support dan segala macam itu, ya kita ajarin dari dulunya itu, ayo lurus saja. Pokoknya ini amanah ini, kalau kita nggak jalani baik-baik ini bisa jadi nyesal kita nanti, di bertanggung jawab lagi di akhirat nanti. Nah itu jadi amanah itu kita jalannya aja dengan dengan penuh profesional, dengan penuh musyawarah. Kadang musyawarah atau apapun, makin banyak orang ini ada aja di kepalanya keluar tiba-tiba, wah bagus nih, kita jalankan. Jadi jangan mentang-mentang kita jadi bos di situ, semuanya apa kata saya, wah gitu, saya nggak gitu. Jadi lebih jadi pembina, jadi tadinya yang diminta jadi DKM saya nggak mau, saya bilang jangan, saya kan RW. Ini RW itu kan mengelola RW itu kebetulan di sini ada 7 RT, agamanya masing-masing. Jadi supaya jangan tercampur nanti dicurigai keuangannya RW gabung sama keuangannya masjid. Nah, itu harus terpisah. Jadi saya usulkan Pak Ubed, setuju semua peserta yang hadir. Kenapa Pak Ubed? Pak Ubed ilmunya paling banyak. Pak Ubed juga yang punya jaringan dengan donatur Arab itu waktu itu ya. Jadi nggak ada yang nolak, Pak Ubed langsung jadi. Jadi alhamdulillah musyawarah, lalu apapun yang kita ambil itu keputusannya sama-sama, dan kita juga nggak mesti jadi otoriter gitu ya, kita low profile aja karena mungkin juga dari karakter saya yang dari dulunya anak tentara hidup di prihatin, bungsu, kita itu dulu dalam tanda petik terbuang dari kompleks TNI AU ke Perumnas itu kayaknya dilecehkan orang banget. Perumnas kan zaman dulu tuh dindingnya itu dari serbuk gergaji, disenggol bisa bolong tuh. Jadi prihatin lah ya kehidupannya. Terus dikasih Allah rezeki itu ya bukannya kita mentang-mentang gitu, tapi justru jadi tambah bersyukur karena kita yakin akan ditambah ya Allah. Terus juga ilmunya. Kalau kita tidak bersyukur, siksaku amat pedih kata Allah. Kan takut. Jadi ya pegangannya itulah yang mungkin ya dari saya, kita istiqomah aja di mana-mana, bermasyarakat aja bersama masyarakat. Meskipun kita tinggal di komplek ini, saya bilang sama pengurus dulu, sama warga juga, kita seperti di kampung aja, dengan mentang-mentang orang Jakarta, orang Cibubur, tinggal di komplek, lulu gue, enggak sama saya, jangan. Nanti pulang dari kantor masuk rumah, pagi-pagi pergi, weekend keluar kota, kan gitu kalau orang komplek ya. Gak tahu, malah nggak kenal bisa. Nah, saya jangan kayak gitu. Kita ikutin aja pengajar dari para ustadz, gimana dulu akhlaknya Rasulullah. Nah, kita apalagi yang adik-adik ini penghafal Al-Quran itu, jadi alhamdulillah hafal Al-Qurannya kan artinya nggak pada tahu Ustaz. Insya Allah. Artinya kita mengusahakan pada Pak. Artinya luar biasa, masya Allah ya. Makin orang Kristen, pendeta, Ustadz Yahya Waloni, pendeta yang luar biasa, udah rektor di Universitas Kristen Ebenezer di Papua itu, masuk Islam gara-gara mempelajari Al-Quran. Nah, jadi luar biasa nih adik-adik hafal itu. Kalimat-kalimatnya itu kalau yang saya tahu dari Pak Ustadz ini,
di zamannya Rasul dulu itu banyak bertebaran puisi ya Ustaz, ya, puisi-puisi gitu. Begitu datang Al-Quran, nggak ada bandingannya, langsung kayak bumi sama langit ininya bahasanya. Ya saya pun karena pendidikannya umum, nggak begitu dapat ininya, nilai rasanya. Kalau Ustaz dapat gitu ya, nilai rasanya. Tapi kalau kita baca Al-Quran, baca artinya, wah dapat banget gitu. Jadi yang saya praktekkan cuman alhamdulillah tiap pagi baca paling 3-5 ayat Ustaz, sama artinya. Lalu saya cari artikel-artikel yang sesuai, kayak misalnya tentang sabar. Kita cari artikel sabar. Tapi saya intinya pasti dari yang saya baca, kayak misalnya hari ini saya sampai Az-Zukhruf 45, saya lihat tuh dari 3 atau sampai 5 ayat itu yang wah ini saya ingin gali nih. Gitu Ustaz, namanya orang awam nih. Zaman sekarang udah fasilitas udah banyak. Iya Ustaz, tinggal Google ya. Tinggal Google aja udah keluar ya artikel-artikel dari para ustadz. Ya udah kita reposting lagi. Ada yang artikel dari tahun 2016, ada artikel dari tahun 1900 ya kita. Ya alhamdulillah siapa tahu ada yang baca nambah ilmunya. Siapa tahu ada yang baca non muslim. Sekarang saya lihat teman-teman saya itu ada dari luar negeri segala macam. Dia ngirim saya DM itu saat bahasa Indonesia, kan saya kaget panjang-panjang gitu ya. Ada tentara di Irak, ada di mana-mana gitu. Mereka baca. Jadi apa yang saya posting di jamaah ya. Siapa yang punya WA group jamaah? Iya kan? Hampir setiap hari saya kan kalau ada waktu kan saya posting dulu. Saya nulisnya di Facebook, Ustaz. Di Facebook dulu, baru saya pindahkan ke WA group. Nah itu dibaca mungkin sama mereka ya. Ya nggak tahu lah kita apa dampaknya. Yang penting niatnya hanya itu yang bisa saya buat gitu. Berbagi ilmunya para ustadz. Dan siapa tahu yang pembaca kita adalah banyak orang awam yang selama ini dunia aja di kepalanya itu. Bisa berpikir lintas kematian nanti sampai di akhirat nanti, kira-kira gitu. Udah dapat banyak. Dapat daging banyak. Bisa sejam lebih sudah ya. Iya. Baik, ada kelas ini. Oke, jadi memang agenda kita ini agenda rutin, artinya ke pengurus-pengurus nanti bergantian. Kita ada kunjungan ustadz, ada kunjungan pengurus, apa singkatannya? Kunrus. Nah, bonus lagi buat saya. Pengurus. Nanti kita per bulan itu berapa saya lupa itu. Nanti dia ada yang lebih, nanti ke Bakpet, para pendiri pertama. Iya. Semoga anak-anak nanti juga dapat motivasi supaya ini pengorbanan para pendiri. Artinya kita sampai ke sini, berarti ya kita menyampaikan jadi apa yang mereka impikan, mereka harapkan, mereka cita-citakan. Jangan sampai pendiri ini kecewa ini. Udah mengusahakan, kita malah santai-santai saja. Kita berusaha bagaimana supaya tujuan yang jadi goal ya, harapan semuanya bisa tercapai. Jadi ya sebenarnya masih jauh ya, karena Islamic Center itu banyak harusnya. Iya, Ustaz. Bagian-bagiannya harus banyak. Ya minimal kita pelan-pelan, semoga nanti mendatang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Pak Rudi selalu sehat ya. Amin. Sehat, diberi kesehatan, keluarga, sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Amin. Saya kira itu saja.
kasih banyak Sekali istirahat. Ustaz. Kita enggak Pak Ustaz maupun adik santri. Pak Rudi jazakallahu khairan sudah menerima kami di tempat ini. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Semoga selalu anak kita teman-teman ya. Jadi kalau dia ada teman disapa. Iya. Udah kenal kan? Udah kenal ya. Ya, Rudi yang ya. baru-baru aja yang belum Namanya kenal Pak saya. Rudi ya, Pak. Pak Rudi aja. Bahkan tadi kan beliau sudah coba sampaikan ya. Tiap pagi itu ada artikel yang beliau upload di Iya, dulu. Rajin beliau. teman-teman yang muda-muda ini nih ya. Sering-sering nulis artikel. Kebaikan di sana. Baik itu Pak Rudi. Foto nanti ya. Maaf ya. Nanti kita foto bersama ya. Ya. Bila ada yang kurang mau dimaafkan. Ini nanti teman-teman setelah ini bisa dinikmati ya perjalanan dari Iya. Pak Rudi. Itu saja kita tutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bareng dulu. Di sini ya, foto dulu. Ya. Sini oh, tadi bisa nggak Pak ya? Udah? Ya, Oh, saya dulu aja. Belakang nih ya. Sampai habis. Fotonya berdiri Teman-teman di belakang ya. Oh, di belakang. Pokoknya berdiri di belakang. Diri aja. Ya. Nanti nggak apa-apa. Habis nggak dari sini? Nah, cukup. Saya bahasa Inggris satu baris ya. Nah, kalau duduk aja kali biar ini. Biar cocok. Di belakang ada anak. Kelihatan seimbang ya. Iya, ada Alif di sana. Alif. Nggak apa-apa nanti gantian aja. Halo. Oh, iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, keren. Satu, dua, tiga. Oh, tahan. Kita pasang lampu dulu supaya cahaya. Terang nggak? Udah cukup kayaknya Pak Rudi? Cukup, Pak. Lumayan nambah dikit. Pencahayaan. Satu, dua, tiga. Ini. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Pak Rudi. Ini tadi coba nih. Saya mohon maaf sebelum kedua ada agenda. Iya. Yang di sini lanjutkan ya. Lanjutnya santai aja. Mereka warga sini. Iya. Ntar ada acara lagi. Pak, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak. Ustaz, ya. Oke, semuanya. Atau mau langsung atau di sini dulu? Iya. Nemenin dulu lah ya. Nemenin satu ya. Ngobrol-ngobrol santai. Sambil ini bolu jadul katanya. Halo semuanya. Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan. Di kan pergi ya? Yuk. Silakan Ustaz. Yuk, santai aja kita. Silakan. Nah, dirinya kurang ya. Udah Pak, nggak apa-apa. Langsung pakai ini aja. Ada tisu. 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 Saya juga kepilih nih. Ini apa? Bolu zaman dulu. Dari zaman saya kecil. Tapi di sekarang kok ada lagi buat bolu jadul. Yang resell ini ada ibu-ibu sini. Coba saya, Lombok Utara, Lombok Barat. Lombok Utara itu termasuk nggak yang pulau-pulau gili-gili itu? Iya, masuk. Saya dari sana. Tawangan, Gili Trawangan, Gili. air, minum. Heeh.
fokus sekali. Cuman sayang sekarang kayaknya sempat orang bully, Iya. ngedrak. Sayangnya nantilah dibersihkan lah. Boleh aja boleh datang, tapi jangan ngedrak. Ya, syukur-syukur mereka dapat hidayah. Saya lihat itu ada juga musola-musola kecil. Saya cari waktu di sana, saya sholat di sana. Di Trawangan. Kalau yang barat tadi kotanya apa? Kuripan. Apa? Kuripan. Iya. Nggak pernah dengar. Itu dengan ibu kotanya Lombok masih jauh. Mataram. Iya, dekat Mataram. Hah? Dekat Mataram. Dekat ya? Berapa kilo? Dekat. Ada 1 jam perjalanan, 60 kilo gitu. Kuripan ke Mataram. Dekat. Dekat ya? Jadi kalau ke sini naik mobil dulu ke Mataram, baru naik pesawat. Atau gimana? Perjalanannya. Ada sih pesawat Pesawat dari bandara Jakarta. Di sananya bandaranya di Mataram. Di Mataram ke Soekarno ya. Lombok Tengah, bandaranya. Lombok Tengah nih. Lombok Tengah. Bandaranya. Oh itu. Iya. Waduh. Menarik. Pernah dengar ceritanya aja. Apa nonton TV. Jadi ada Mandalika ya sekarang ya. Iya. Ini sekarang atau itu ada nanti turnamen tahunan kali ya. Ada lagi MotoGP. Ya kan? Kalau nggak gitu kan lama-lama nanti jadi bangunan tua. Iya. Ya. Berarti Porido digas ya, digas. Pertamanya digas nih. Iya. Jadi awalnya saya masuk Pertamina itu ikut program BPS. BPS itu kayak manajemen training ya. Kalau ada MT ya. Itu untuk direktur pengolahan. Di direktur pengolahan itu untuk kilang BBM. Nah, kira-kira kita tuh direkrutnya banyak banget. Sehingga kita numpuk di kilang-kilang BBM. Itu untuk maksudnya untuk jadi tenaga-tenaga project nantinya gitu kan. Terus karena numpuk dia, kita juga sulit dapat job yang sesuai dengan kalau tidak kerja kan adik-adik ini mungkin belum paham di kerjaan kan, ada tuh grade-grade kerja kita. Jadi kalau kita udah golongan sekian, kalau tentara itu kalau udah sersan dia cari lagi untuk mau jadi bintara, Pelda, Peltu. Kalau udah ada Pelda, Peltu dia mau naik lagi jadi letnan, dari letnan mau naik lagi jadi kapten gitu ya. Nah itu agak sulit karena numpuk orangnya. Jadi saya sekolah lagi waktu itu, ambil S2 MM ya, Magister Manajemen, dan kebetulan dibutuhkan di fungsi tertentu, yaitu fungsi itu namanya LNG marketing, bisnis ini. Jadi saya dari orang kilang, terus saya pindah jadi orang proyek ditugaskan, terus saya jadi 12 tahun jadi orang proyek, saya ambil sekolah, saya pindah ke bisnis. Nah di bisnis ini agak sedikit unik. Jadi yang tadinya di lapangan saya tuh galak dengan Jepang itu saya tunjuk-tunjuk kalau mereka salah ya. Tapi galaknya itu untuk kebaikan. Bagaimana supaya mereka kerjanya yang bagus gitu ya. Kontraktor, saya bilang kontraktor saya udah paham banget dari level internasional sampai level nasional sampai level paling bawah orang lokal. Itu saya udah tahu wataknya sama aja lebih kurang. Jadi dari mulai galak kayak gitu orang proyek, saya masuk ke marketing itu jadi orang sopan. Jadi belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Inggris yang udah pasti.
itu karena kita sebagai pedagang, kita penjual, seller gas, LNG. LNG itu ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. LNG itu liquefied natural gas. Jadi gas alam yang dicairkan. Kenapa dia harus dicairkan? Karena pembeli kita jauh, di Jepang sana, di Korea, di Taiwan. Kalau kita pasang pipa ke sana, gas pipa mahal. Jadi kita harus cairkan itu gas, kita taruh di kapal, kargo-kargo LNG, dibawa ke terminal di sana, sampai di sana dirigas, dibalikkan wujudnya menjadi gas kembali. Baru bisa dipakai oleh PLN-nya. Di sana juga punya PLN, Tokyo Electric Power, Hiroshima Gas, dia jualan gas. Ada Osaka Electric Power juga. Jadi di sana ada yang dipakai langsung konsumsi PLN-nya, ada yang dijual kembali kepada pembeli akhirnya, yaitu kadang-kadang saya juga dibawa tuh ke pembeli akhirnya Coca-Cola, yang industri-industri keramik gitu membutuhkan gas. Nah, jadi perusahaan-perusahaan gas yang gede-gede seperti Osaka Gas, Hiroshima Gas, Kansai, itu semua jual lagi gas kita. Dia beli dari Indonesia, dia jual lagi ke industri-industri sana. Gitu. Jadi akhirnya setelah saya pensiun itu, akhirnya saya ke gas lagi nih, Perta Arun Gas. Jadi Arun ya. Jadi dulu ada PT Arun, kita memproduksi gas, kita jual keluar. Habis gas kita. Nah sekarang kita beli dari Bontang, kita beli dari Papua, kita beli dari Donggis Naro LNG. Itu kita rigas. Terus kita kirim ke PLN, kita kirim ke Indofood, kita kirim ke industri-industri yang membutuhkan gas lah ya, keramik dan lain-lain. Itu jadi sekarang kerjaan saya kebetulan saya ditempatkan di business development. Di business development itu ada bagian projectnya. Jadi saya jadi advisornya di project itu. Nah, di project itu bukan hanya sekedar kita membangun dari tiada menjadi ada fasilitas-fasilitas produksi itu, tapi kita juga harus jaga jangan sampai terjadi korupsi. Jadi auditabilitasnya, akuntabilitas itu harus kita jaga. Jadi anak-anak muda yang hatinya belum tegak lurus ke atas, masih goyang-goyang itu. Nah, itu kontraktor senang. Masih godaan-godaan duit kah, atau perempuan kah, atau jabatan kah, nanti dipromosikan. Gitu-gitu. Nah, tapi nanti waktu diaudit jadi temuan. Kalau temuan bisa langsung ke KPK, karena itu ada yang uang negara, jadi bisa masuk penjara. Nah itu yang selalu saya ingatkan, selalu saya bimbing untuk semuanya itu audit, secara audit itu nggak ada temuan. Jadi contoh nih, misalnya satu contoh, kontraktor itu senang mengganti-ganti. Jadi misalnya pintu ini terbuat dari kayu kelas 1 misalnya, dia ganti dengan kayu yang jelek. Nah kalau dia mengajukan pergantian seperti itu, kita harus lengkap semuanya, perhitungan kita secara keteknikan, engineering, itu kayunya kuat sesuai dengan kebutuhan kita sejak awal. Karena waktu tender kan dia menang karena dia mengusulkan pintu ini gitu ya. Tapi waktu di perjalanan dia udah jadi pemenang kontraktornya, dia malah mau ganti. Nah, oleh karenanya periksa dulu teknikannya. Kalau udah mutunya udah sama, baru kita periksa harganya. Kalau harganya lebih murah, kita potong kontraknya. Jadi kalau harusnya pintu ini harganya 100.000, dia ngajukan pintu baru hanya 50.000, 50.000-nya kita ambil yang selisihnya. Gitu. Nah, itu semuanya harus tertuang dalam kertas, berita acara maupun itu keterangan dari para ahli engineeringnya, dan berita acara terutama pemotongan nilai kontrak tadi, itu semuanya harus transparan. Jadi waktu diperiksa sama auditor, kayak Pak Ramli itu auditor,
Ustadz Ramli kita auditor itu BPKP. Itu kalau meriksa, beliau meriksa kertas. Ini mana. Nah, ini berita acaranya, ini hasilnya, ini pemotongan nilai kontraknya. Karena yang dicari oleh mereka itu jangan sampai ada kerugian negara di sana. Yang gitu-gitu yang yang di balik sebuah proyek itu ada seninya juga yang saya harus tularkan kepada yang muda-muda. Jangan sampai tergoda, jangan sampai lupa membuat berita acara, jangan sampai jangan sampai kita tidak melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman. Jadi ya kayak kita berislam lah, kan pedomannya Al-Quran sama hadis nih. Iya. Nah kalau dalam pekerjaan juga gitu, masing-masing kantor tuh punya pedoman. Gitu. Jadi kayak dulu di sini saya jadi RW juga, kita punya tata tertib. Ini tata tertibnya apa? Rumah-rumah ini nggak boleh sebagai tempat usaha. Waktu itu pernah mau dibikin kantor kan, beberapa tempat ini saya larang nggak boleh, karena ini tempat tinggal. Bahkan pun ada rumah tafis yang di rumah-rumah itu protes sama warga dulu. Saya bilang sama pengurusnya, gini aja, Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat, kalau mau ngaji, pakai aja masjid kita. Nanti anak-anak selesai ngaji, mau main, mau apa, boleh pakai fasilitas kita, taman, apa segala macam. Tidur, istirahat, makan, pulang ke rumah. Jadi warga, sebagian warga kan terganggu mungkin ya, jadi ngelapor ke RT, ngelapor kemana-mana. Jadi saya carikan solusinya. Ya nggak tahu sekarang Ustadz Rahmat udah punya pesantren kan ya di Bogor ya. Udah banyak ya. Nah, jadi nggak tahu saya di sini masih ada apa enggak? Putri ya, di YB ya. Iya. Untung mungkin nggak ada yang ribut di sana. Iya, karena peruntukannya rumah ini hanya untuk tempat tinggal, bukan untuk tempat usaha, bukan untuk tempat belajar, bukan untuk tempat tinggal. Jadi orang tinggal di sini untuk tidur, istirahat, berkeluarga. Jadi nggak itu hal-hal lain yang di luar itu ya. Tata tertibnya itu ada semua. Waktu itu sempat Ustadz Rahmat itu agak marah lah ya, jengkel dia. Jadi saya bilang, Ustadz Rahmat jangan ini, periksa dulu tata tertib. Ustadz Rahmat sedang melanggar tata tertib nomor 19. Jadi belajarnya di sini aja di masjid. Udah ya, clear lah, ada solusinya. Jadi jangan ribut sama masyarakat, jangan ribut sama warga, tetangga. Itu banyak anak tafis di rumah, segala macam ribut, apa segala macam kan, terganggu mungkin ya, ada yang terganggu lapor, Iya, kalau kita alhamdulillah di masjid, alhamdulillah nggak ada yang lapor. Dan dulu orang-orang yang pelawan saya itu maupun kami yang di awal-awal itu jadi pengurus, sampai sekarang diem tuh. Dulu ada satu polisi, kompol ya, Pak John Nenggolan itu. Baru dia, apa? Ini nanti orang luar masuk nih Pak. Bagaimana bisa masuk? Saya bilang. Orang pagar keliling gitu, Bapak mau ngecek? Ayo kita ngecek keliling. Pagar keliling. Jadi waktu itu pagar kita yang sekarang ini bentuknya udah besi-besi itu ya. Dulu itu kan tembok masif tuh. Nah, itu kita geser keluar. Belakang asrama kita, belakang masjid. Nih Bapak keliling, yuk kita keliling. Enggak ada pintu. Aman sedang. Kemudian beliau saya angkat jadi koordinator keamanan. Kompol John F. Nenggolan. Jadi ya alhamdulillah sejak itu nggak ada ribut lagi. Bahwa nanti mesti jadi masuk orang-orang kampung dari luar sana. Waktu itu aja RW-nya itu ngomong sama saya,
Pak dikasih pintu lah Pak untuk masjidnya, kami mau sholat juga di situ. Lah Bapak kan punya masjid, saya bilang gitu. Ada Pak, tapi udah tua. Ya udah kita kasih aja, kita kasih biaya. Akhirnya mereka minta sampai 15 juta atau berapa gitu. Ya udah kita patungan lagi. Yuk, ini ada kebutuhan biaya ini untuk RW 3 lagi gitu. Untuk RW 3. Ya udah kita renovasi. Kan saya lihat ada tuh kegiatan Giras pernah bagi-bagi di belakang tuh. Nah itu termasuk yang kita renovasi musolanya. Nah seperti itu tuh. Jadi kita bukan hanya bangun Masjid Darul Razak, tapi kita juga renov belakang-belakang. Belum lagi mindahin makam. Katanya kalau mindahin makam harus ngelewatin rumah orang, harus dikasih uang apa segala macam lah ya. Uang lagi. Terus kita waktu dulu juga tidak diizinkan masuk material dari dalam. Material kita semua dari luar. Jadi kita bangun masjid itu dari luar. Selesai baru kita buka pintu. Jadi waktu buka pintu pertama kali pagar itu juga perjuangan juga. Orang Kristen nggak mau. Nanti katanya banyak orang dari mana-mana masuk ke pastor kita. Saya bilang enggak, saya yang jamin. Jadi sempat Pak Radis nelpon saya hari kerja di kantor. Siapa yang ribut? Saya bilang, ya orang Muslim. Gitu. Sekarang kita udah mandiri. Kalau udah mandiri, semuanya di bawah paguyuban, di bawah RW. Jadi mereka nggak bisa lapor-lapor kalau mereka ganggu masjid kita. Jadi kita dulu tuh nggak boleh masuk dari dalam. Kita tuh harus masuk dari luar. Bayangin kalau mau maghrib harus dari luar masuknya. Nah itu mau. Tapi ya kita lawan. Kita nggak ganggu kalian kok. Kalian kalau mau bangun gereja, bangun aja gereja, beli tanah sebelah itu. Tapi harus ikut SKB 3 Menteri. Mana bisa? Itu kemenangan hebatnya pembuat SKB 3 Menteri kita itu di situ. Nggak mungkin mereka punya 90 kakak KTP di satu tempat. Nggak mungkin. Karena mereka beda-beda ajarannya. Ya. Jadi mereka akhirnya sekarang beraninya ruko-ruko di sewa. Depan itu. Kalau saya jadi RW-nya dulu, saya usir itu. Nggak ada izin. Nggak ada izin. Coba cari. Ada izin enggak? Jadi waktu itu si pengurus gerejanya itu ngasih kue, ngasih buah, nyogok lah. Sampai akhirnya mereka sekarang saya lihat udah tambah besar tuh gereja. Iya kan? Kalau saya di situ saya usir. Tapi karena bukan saya ya udah. Aduh sayang kawan-kawan kita ada gereja di situ. Hal itu mereka nggak punya izin. Kita tuh teman-teman muda ya harus paham itu izin-izin itu. Jadi beberapa pejabat kita memang masih terima yang sogokan-sogokan itu sehingga ada gereja. Termasuk Belanda itu nggak pernah menjajah kita 350 tahun, nggak pernah. Siapa bilang kita dijajah oleh Belanda? Nggak pernah. VOC itu adalah pedagang. VOC itu membayarin para raja kita. Raja di Lombok, raja di Jawa, raja di Sumatera. Sehingga mereka bisa mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anaknya raja kita, anak-anak orang-orang pejabat kita. Sedangkan kita yang orang biasa nggak boleh sekolah. Misalnya. Jadi dari dulu kita bukan dijajah itu. Tapi kita disogok pejabat-pejabat kita. Tuh, yang benernya itu. Jadi sampai sekarang itu kalau nggak bener itu, sebenarnya para pejabat kita sedang disogok. Kalau sedang kita lihat sekarang nikel kita keluar, tambang-tambang kita, emas kita Freeport keluar itu semuanya pejabat aja disogok. Nah, sumber daya alamnya punya kita. Gitu. Supaya kita paham sejarah, jangan kita dibutakan oleh sejarah. Itu dijajah sama Belanda, enggak, dia nggak jajah kita. Cuman VOC itu aja minta bantuan kerajaan Belanda untuk keamanan. Nah, keamanannya juga petingginya aja itu jenderal-jenderal itu yang Belanda bule.
tentaranya orang Ambon. Oh, Iya. Jadi makanya kalau kita lihat sejarah, pada saat kita merdeka tahun 45, banyak orang Ambon tuh yang pindah ke Belanda. Banyak orang Maluku di Belanda. Karena apa? Mereka dulunya memang pengkhianat. Mereka banyak yang jadi tentara-tentaranya apa itu? Kenil. Kenil itu kita bilang dulu Belanda hitam itu, Londo Ireng itu. Londo Ireng itu orang kita. Lebih galak daripada orang Belandanya sendiri. Iya, nah itu. Jadi, baik itu Belanda masuk, Jepang masuk, itu semuanya itu ada campur tangannya dengan para penguasa kita. Yang saya mau bilang juga, jangan sampai ke depan ini pun Cina pada masuk tuh gara-gara kita buka peluang. Gak enak loh, gak enak kita dijajah itu. Nanti yang coba lihat di Google kan, pada punya HP Google, coba lihat di zaman penjajahan Belanda dulu. Orang-orang Belanda, orang-orang Jepang semuanya pakai mobil, pakai apa, kita naik sepeda, jalan kaki. Makanya waktu saya mimpin di Sumatera Utara, Aceh dulu itu, kalau saya lihat di depan kantor saya ada berkibar bendera merah putih itu, wah, bergetar saya. Kalau kita masih dijajah, nggak mungkin kita jadi bisa manajemen di situ. Kita paling jadi tukang apa bersih, OB, jadi OB, jadi tukang sapu di situ, jadi tukang ngepel di situ, gitu. Nah kita yang muda-muda ini juga harus punya semangat yang sama, jangan mau kita dijajah lagi. Sakit loh dijajah itu, kita jadi pembantu, yang jadi bos-bosnya orang asing. Apalagi kalau kita dengar-dengar kan orang dari Tiongkok itu kan kasar. Kalau kita disuruh kerja itu lewat jam kerja, itu gajinya sedikit. Nah, masa kita mau alam-alam kita, sumber daya alam kita ada gas, ada minyak, ada platinum, ada emas, ada nikel. Kaya kita ya. Jadi sempat ditanya sama conference waktu itu, kenapa yang punya sumber daya alam banyak ini negara-negara Islam? Di Arab Saudi, di Qatar, di Abu Dhabi. Kenapa? Ada pendapat juga bahwa karena kita banyak berzikir. Karena kita banyak berzikir, orang tua kita banyak berzikir, dikasih Allah. Kan ada ayatnya nih ya, dikasih Allah rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita nggak nyangka, ternyata ini yang baru ketemu nih di Selat Andaman namanya, antara Indonesia sama Malaysia itu apa? Teluk apa itu? Sekarang itu sejarah ya, geologi. Apa namanya? Selat aduh kok saya lupa. Antara Pulau Sumatera sama Kepulauan Malaysia itu. Hah? Ayo lupa. Lupa sekolah ya. Apa tuh selat kok lupa saya. Nah, itu ada Teluk Andaman namanya. Ditemukan sekarang jumlah besar gas. Selat Malaka. Selat Malaka. Nah, itu ditemukan gas lagi. Jangan-jangan karena kita banyak menghafal Al-Quran, banyak zikir-zikir, banyak yang mengamalkan sedekah dan lain-lain, dikasih Allah lagi. Padahal selama ini udah ditemukan lagi. Di Arun sudah habis, di Bontang sudah mau habis. Saya terakhir membangun kilang LNG di Donggi Senoro itu di Luwu itu. Nah itu cuma dapatnya sedikit. Tapi kita punya banyak juga di Papua, itu udah mulai diekspor, udah mulai dipakai dalam domestik. Nah, jadi ada aja gitu. Belum lagi Freeport itu katanya emas, platinum segala macam ada di situ. Sekarang udah kayak rongga besar gitu. Udah beli gitu. Banyak sebenarnya alam. Karena ya itu kita banyak berzikir, kita menghafal Al-Quran,
kita terus saja bergantung sama Allah, kasih sama Allah sumber daya alam. Terus si pejabat-pejabat kita yang nggak tahu agama itu, nggak tahu akhirat itu, dikasihnya aja tanda tangan terus tanda tangan, ambil duit dikasih sama mereka, ya kan? Duit, anaknya naik jet pribadi. Nah, itu kan sogokan. Itu maksud saya. Jadi kita orang Islam itu sebenarnya adalah orang-orang yang menjaga keadilan, ya. Jaga adil. Adil itu maksudnya apa? Mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau ini memang sumber daya alam kita, ya kembalikan kepada harga kita. Jadi seperti orang di Qatar, seperti orang di Abu Dhabi itu sekolah nggak bayar tuh, negara yang tanggung semua biaya-biaya itu. Dari mana? Dari sumber daya alamnya. Gitu. Kalau kita sumber daya alam keluar masuk ke kantong pejabat, warganya, waduh, mengemis segala macam, sulit hidupnya dan segala macam ya. Ya kita rasakan semua itu. Jadi ya mudah-mudahan ke depan makin baik lah. Ini kita masih punya generasi muda yang kuat-kuat agamanya, dudukkan semuanya sesuai dengan itu ya. Itu Pancasila itu bukannya sesuatu yang diambil dari luar, tapi digali dari perut kita sendiri. Yang sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu digali oleh Bung Karno itu setelah beliau dibuang ke Pulau Nd, Lombok ya itu, NTT, dibuang ke Bengkulu, dibuang ke Sumatera Utara, dibuang ke Bukit Tinggi, itu beliau dibuang-buang kemana-mana itu ngambil nilai-nilai masyarakat. Itulah yang dijadikan Pancasila. Nah, jadi Pancasila itu sebenarnya Islam semua isinya itu. Jadi jangan kita anti Pancasila juga. Benar-benar diambil dari batang tubuhnya masyarakat Indonesia. Jadi Habib Rizik Sihab itu doktornya itu tentang Pancasila. Jadi jangan dibilang beliau juga anti Pancasila, bukan. Justru ahlinya di situ. Ahlinya beliau. Beliau tetap istiqomah dengan agamanya, istiqomah dengan Islamnya, itu untuk menegakkan keadilan, menegakkan semua. Ya, kan kita nggak ngelarang ada agama lain yang non Muslim, ada Kristen Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Dan di Al-Quran kan bilang kita nggak boleh menghina Tuhannya kan, supaya Tuhan kita juga nggak dihina sama mereka. Itu artinya kan biarin aja mereka ada di situ. Kalau Allah mau buat satu semuanya Islam kan gampang, kun fayakun Islam semua. Tapi kan enggak, memang sengaja dibeda-bedain gitu untuk kita saling mengenal, saling mempelajari, saling tahu. Oh iya, ternyata mereka itu masih ada syirik-syiriknya, menyembah yang sesuatu di luar Allah. Kita jadi tahu gitu, oh ternyata memang benar Islam itu yang terbaik. Jadi makin orang dalami agamanya pasti masuk Islam, pasti masuk Islam. Apalagi kita yang udah ada Islam dari lahir, jadi makin yakin kita. Makin adanya Google, ada YouTube, ada apa segala macam, makin kita mantep gitu. Oh ya, alhamdulillah ya, kita dilahirkan Islam, kita mempelajari Islam, kita mengamalkan Islam. Insya Allah lah kita memang jadi umat terbaik gitu. Jangan kita jadi umat yang seperti buih kata Rasulullah. Ya, banyak tapi terombang-ambing di lautan lepas itu. Baru datang seorang kepala negara kecil kemarin, kita udah langsung terganggu, ajannya jadi running text, terus cium-cium, salam-salam, malah itu di kita cuma 3%, kita 86% sekian. Masa kita kalah sama orang cuma 3% kayak gitu? Negaranya kecil, saya udah kesana. Vatikan itu kecil banget. Kayak gitu, kalau kita luluhkan, apaan biasa aja lagi gitu.
biasa aja. Pak Rudi, ini luar biasa nih hari ini nih, banyak motivasi dari Pak Rudi. Jadi mohon maaf tidak mengganggu waktu istirahat Ya, maaf. ini ya. Terus sekali kami mengucapkan banyak terima kasih. Ya, saya juga terima kasih banyak udah ke rumah, karena dari dulu saya yakin setiap orang datang ke rumah pasti bawa rezeki. Amin. Gitu. Jadi makanya tempat ini dari pertama saya pindah itu tempatnya orang bermusyawarah, baik ibu-ibu Anissa maupun bapak-bapak warga dulu ini tempatnya. Sekarang alhamdulillah Pak Ustadz maupun adik-adik santri datang ke rumah, terima kasih banyak nih. Kalau misalnya ada kurang sambutan kami mohon dimaafkan. Ya, Jadi kami izin pamit. ya, silakan. Terima kasih banyak. Sehat selalu Pak Rudi. Ya, makasih. Terima kasih. Penyakit terakhir aja. Hah? Ini di bawah ini. Ibu udah nyiapin plastik tadi. Mami. Bisa